Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ayat 4. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Ayat ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas, atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10. Janganlah kamu membawa kantong perbekalan dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ayat 12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ayat 13. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 14. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ayat 15. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Ayat 18. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 22. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ayat ke-25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Ayat 26. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup
yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31. Karena itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 33. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37. Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 40. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Ayat 41. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Siapa saja yang memberi air sejuk, secangkir saja pun, kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya.